Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Apakah ada pemain yang akan datang? Halo sobat bola sekalian, yang paling ditunggu sekarang oleh semua fans sepak bola nasional tentunya apalagi kalau bukan kejutan transfer pemain. Transfer pemain baru, kedatangan pemain baru, jelas jadi hal yang sangat menarik untuk kita tunggu realisasinya. Apalagi kalau pemain yang ditunggu adalah pemain yang memang diinginkan dan dinantikan. Maka itu jelas jadi momen spesial yang pastinya semua orang udah gak sabar supaya pemain baru tersebut bisa cepat-cepat diumumkan. Dan situasinya sekarang, ada salah satu saga transfer Liga Indonesia yang berkaitan dengan salah satu klub Liga Indonesia yaitu Persib Bandung. Ada kaitan erat dengan tanggal 10 Juli 2026. Ini tanggal yang sangat spesial karena ini jadi tanggal yang sempat disinggung oleh pihak dari Persib Bandung itu sendiri terkait pengumuman pemain barunya. Dan saat ini, video ini dibuat dan diunggah pada tanggal 10 Juli. Maka pertanyaannya sekarang tentu jelas. Apakah bakal ada pemain baru yang akan Persib umumkan? Kalau ada, kira-kira siapa pemain baru yang akan Persib umumkan tersebut? Itu jadi hal yang bakal kita bahas di sini. Karena ini sifatnya penting dan menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, kita buka bahasan kali ini dengan pertanyaan, kenapa tanggal 10 Juli ini jadi tanggal spesial dan dinantikan sama para fans khususnya Bobotoh? Jadi, pada dasarnya, ini terjadi dikarenakan statement yang diberikan oleh Pak Haji Umuh Muhtar. Beliau sempat ditanya terkait gimana pemain baru selanjutnya. Apakah masih ada pemain baru? Dan kira-kira kapan diumuminya lagi? Nah, beliau menjelaskan yang pada intinya nyuruh kita semua buat tunggu aja setelah tanggal 10. Oh sebentar, nanti setelah tanggal 10 tunggu ya. Tunggu, insya Allah ada kejutan lagi. Pokoknya Persib, Pak Glenn dengan segala cara berusaha Persib juara lagi gitu kan ya. Nah, berdasarkan statement tersebut, pada akhirnya memang bikin para bobotoh berharap bahwa bakal ada sesuatu, khususnya pemain yang diumumkan pada sekitaran tanggal 10 Juli atau setelahnya. Kemudian, kalau kita merujuk lagi ke statement yang disampaikan oleh Igor Tolić beberapa waktu yang lalu, satu hal yang unik dari Igor Tolić adalah sekarang dia punya aura yang sangat positif dan pantas as a head coach. Padahal sebelumnya, ketika dia masih jadi asisten pelatih Boyan Hodak, dia cenderung pendiam. Ketika wawancara juga dilihat dari raut wajah, ekspresi, cara bicara, itu memang kelihatan banget kapasitasnya kalau dia sebagai asisten pelatih. Tapi sekarang, ketika dia udah resmi jadi pelatih kepala, semuanya berubah. Igor Tolić bisa sangat menyesuaikan image yang dia miliki dengan kapasitasnya sekarang yang udah menjabat sebagai pelatih kepala. Dan image ini juga penting karena ini bakal sangat berpengaruh terhadap vibes positif dari squad yang dipimpinnya. Kemudian berpengaruh juga terhadap psikologis. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Igor Tolić sekarang, itu memang sangat berdampak positif untuk perannya sebagai pelatih kepala. Nah, Igor Tolić ketika ditanya terkait situasi transfer yang saat ini terjadi, apakah ada pemain baru? Dia memastikan bahwa saat ini situasinya, kejutan transfer masih belum selesai. Masih ada banyak pemain baru yang akan Persib datangkan. Bahkan yang lebih menariknya lagi, berdasarkan apa yang disampaikan Igor Tolić, dia membuka peluang bahwasanya Persib kemungkinan bakal memiliki lebih dari 11 pemain asing. Kemungkinan ada sekitar 1 atau 2 tambahan pemain asing yang hal itu bertujuan untuk membantu skuad Persib yang main di banyak kompetisi, khususnya agar Persib juga bisa lebih maksimal bersaing di kompetisi ACL tuh. Ini jelas sangat menarik, Pak. Karena dengan jumlah pemain yang saat ini, per video ini dirilis, berjumlah 11 pemain asing, kemungkinan kedatangan pemain asing baru nantinya nggak akan banyak berpengaruh atau mengganggu situasi skuad Persib nantinya. Walaupun memang rumornya masih ada beberapa pemain asing yang bakal keluar, tapi dengan statement Igor Tolić, kemungkinan sisa pemain asing yang keluar harusnya nggak banyak karena dia membuka peluang untuk Persib punya lebih dari 11 pemain asing. Dan menariknya lagi adalah karena pemain yang boleh didaftarkan di Super League kan memang maksimal 11 pemain asing. Maka situasi pemain asing yang nantinya gak didaftarkan di Liga, jelas itu bakal jadi perhatian serius. Karena coba bayangin, gimana caranya Persib ngerekrut pemain asing, tapi pemain asing itu gak diikutsertakan di Liga. Walaupun masih ada 3 kompetisi lainnya, tapi dengan dia yang gak didaftarkan di kompetisi Liga, jelas itu harusnya jadi barrier terbesar yang bikin pemain asing tersebut belum tentu mau. Kenapa? Karena itu bakal berpengaruh terhadap stabilitas karirnya. Maka jika memang Persib berhasil merekrut pemain asing, yang ternyata pemain asing tersebut hanya dikhususkan buat main di Asia, itu benar-benar luar biasa, Pak.
Tawaran serta negosiasi yang Persib lakukan jelas tingkatannya another level karena berhasil meyakinkan pemain dengan situasi yang cukup berat buat pemain tersebut ambil. Nah, tapi balik lagi, kita bahas topik utama kita sekarang, yaitu terkait pemain yang akan diumumkan di tanggal 10 Juli ini. Sebenarnya kalau Persib mau mengumumkan pemain, biasanya mereka ada posting sesuatu dulu. Biasanya mereka posting teaser terkait kegiatan pengumuman yang akan dilaksanakan di 1 hari sebelumnya. Karena sekarang kan Persib mengusung tema positive movement. Perkenalan pemain yang mereka lakukan itu berkolaborasi dengan organisasi atau komunitas lain untuk mengadakan kegiatan positif. Nah, sekarang situasinya, per video ini dibuat, kita belum lihat Persib mengunggah teaser terkait kegiatan perkenalan pemain barunya. Maka agak membingungkan juga apakah di tanggal 10 ini benar bakal ada perkenalan pemain atau enggak. Tapi di sisi lain, info A1 dari bos kecil bernama Hayden, gua kurang tahu pasti status dia siapa, tapi yang jelas beliau adalah kerabat dekat dari bos besar Persib. Bahwa dia bilang kalau di tanggal 10 ini bakal ada pengumuman pemain, yang pemainnya adalah pemain yang identik dengan nomor punggung 10. Dan karena informasi ini bersumber langsung dari kerabat dekat internal Persib, maka kita juga gak bisa buat bilang kalau informasi tersebut hoax. Artinya dengan situasi yang ada sekarang, sebenarnya kita belum bisa benar-benar 100% memastikan apakah pengumuman pemain baru ini bakal dilakukan di tanggal 10 atau setelah tanggal 10. Yang jelas, dalam waktu dekat ini, yang bisa kita pastikan adalah Persib bakal mengumumkan pemain barunya. Yang pemain baru ini bakal jadi kejutan besar buat para bobotoh. Entah kejutan karena pemain tersebut lepas dari perumoran, atau bisa jadi juga kejutan karena pemain tersebut adalah pemain yang berkualitas. Cuma, ini kita hubungkan lagi dengan situasi transfer yang ada, bahwa beberapa hari yang lalu kita sempat bahas juga kan terkait situasi transfer Mariano Peralta yang bersumber dari jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore. Yang dia bilang bahwa situasi Peralta saat ini udah semakin dekat dengan Persib. Dia udah sepakat secara lisan dan menurutnya tanda tangan kontrak Peralta dengan Persib bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kabar itu kalau nggak salah diunggah di tanggal 7 atau 8 Juli gitu. Maka atas situasi tersebut, jika memang beberapa hari dari tanggal tersebut Peralta bakal tanda tangan kontrak dengan Persib, maka bisa jadi ini asumsi kita berdasarkan situasi yang ada bahwa di tanggal 10 ini jadi tanggal untuk Mariano Peralta mencapai kesepakatan final atau resmi dengan Persib berupa tanda tangan kontrak. Dan ada kemungkinan untuk Mariano Peralta bisa jadi langsung diumumkan di tanggal 10 atau bisa jadi juga dia bakal diumumkan setelah tanggal 10. Karena mungkin di tanggal 10 ini manajemen Persib fokus dulu sama tanda tangan kontrak Peralta sehingga belum sempat kalau mereka harus sekalian mengadakan kegiatan positive movement buat mengumumkan pemain barunya. Tapi sekali lagi, itu baru asumsi. Yang namanya Persib kita semua tahu mereka sering banget ngasih kejutan secara tiba-tiba. Banyak hal yang tentunya gak bisa kita prediksi atau bisa ada perubahan dalam waktu yang singkat. Memang sekarang situasinya benar-benar magical banget. Kita semua pastinya lagi nunggu banget kejutan yang akan selanjutnya Persib berikan. Buat kita sebagai fans, jelas ini jadi situasi yang sangat menarik. Tapi di sisi lain, kalau buat Persib itu sendiri khususnya tim pelatih, situasi yang ada sekarang sebenarnya jadi tantangan besar. Apalagi buat Igor Tolić yang sekarang menjabat sebagai pelatih kepala. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang situasinya ternyata ada cukup banyak perubahan yang terjadi di skuad Persib. Walaupun perubahannya nggak sebanyak musim kemarin, kerangka intinya masih tetap bertahan, tapi tetap aja perubahan yang terjadi sekarang bisa kita bilang sebagai perubahan besar. Ada banyak pemain yang keluar, ada banyak juga pemain yang masuk, yang situasi tersebut pada akhirnya memunculkan tantangan besar berupa penyatuan pemahaman hingga chemistry antar para pemain. Karena dalam sepak bola, dalam membangun sebuah tim, gak sesederhana tim tersebut diperkuat sama pemain berkualitas, terus udah selesai, tim tersebut dijamin bakal dapat trofi. Enggak, gak sesederhana itu. Karena PR terbesar setelah Persib mendatangkan pemain berkualitas baru dengan kuantitas yang banyak adalah tentang gimana caranya untuk menyatukan pemahaman serta chemistry di antara mereka. Dan itu kunci terbesarnya ada di pelatih kepala, karena pelatih kepala jadi orang yang memegang kendali atas semua hal yang terjadi. Maka jelas ini bakal jadi tantangan terbesar buat Igor Tolić dalam peran pertamanya sebagai pelatih kepala Persib. Dengan waktu yang tersedia, dengan agenda yang mereka miliki, Igor Tolić harus mampu memaksimalkan semuanya supaya chemistry serta pemahaman antar pemain bisa terbangun dengan baik. Sehingga harapannya ketika kompetisi dimulai, udah gak ada lagi kendala terkait chemistry. Dan Persib harapannya bisa langsung tancap gas buat memulai kompetisi dengan hasil yang baik.
Jadi itu penjelasan terkait situasi Persib terkini, terkait pemain yang akan Persib umumkan di sekitaran tanggal 10. Tentu ini jadi bahan diskusi yang sangat menarik. Kalau menurut kalian, siapa kira-kira pemain yang akan segera Persib umumkan? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!